Sejarah PK itu patut kita ketahui supaya clear dan clean di dalam memahami peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa. Sebelum lahirnya KUHP pada tahun 1981, PK itu dipicu oleh kejadian Sengkon dan Karta, terpidana 7 tahun, 12 tahun di hasil putusan dari PN Bekasi. Nah, ketika dia dalam menjalankan pidananya itu, baru diketahui bahwa dia bukanlah orang yang melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut. Jadi ada pihak lain yang melakukan tindak pidana pembunuhan itu. Gegerlah, kalau istilah sekarang itu menjadi viral, kasus Sengkon Karta itu. Nah, disinilah Mahkamah Agung berinisiatif mengadakan dengar pendapat DPR. Karena waktu itu DPR juga gaduh dengan adanya peristiwa Sengkon Karta ini. Melakukan dengar pendapat. Kenapa? Karena tidak ada mekanisme peninjauan kembali pada waktu itu. Singkat cerita, akhirnya Mahkamah Agung mempunyai inisiatif untuk mengeluarkan perma, peraturan Mahkamah Agung yang mengatur tentang mekanisme peninjauan kembali. Maka ketika itu dilakukanlah mekanisme peninjauan kembali itu, dan jaksa justru yang mengusulkan agar terpidana Sengkon Karta ini dibebaskan. Itulah cerita singkat sebelum terjadinya KUHP, lahirnya KUHP. Itu pada tahun 78, yang pada waktu itu KUHP sedang dipersiapkan. Akhirnya pada tahun 1981, KUHP memuat mekanisme PK itu di dalam pasal 263 sampai dengan pasal 269, yang isinya sama dan sebangun dengan peraturan Mahkamah Agung. Bagaimana mekanisme PK itu? Nah, PK di situ diatur di dalam 263, jelas di dalam ayat satunya itu menjelaskan, ya, terhadap putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, ya, kecuali putusan bebas atau lepas, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan peninjauan kembali. Ini ayat pertama. Artinya apa? Norma yang ada di pasal 263 ayat 1 itu jelas bahwa PK itu hanyalah untuk terpidana atau ahli warisnya. Mengapa hanya untuk itu? PK itu adalah lembaga herzining yang dimaksudkan untuk memberikan ruang keadilan yang tercecer bagi terpidana. Mengapa dikatakan ruang keadilan yang tercecer? Karena keadilan itu sifatnya subjektif relatif. Ada adagium pada waktu kita mendapatkan mata kuliah pengantar ilmu hukum di semester 1. Di situ Profesor Van Apeldoorn menyampaikan adagium itu. Summum ius summa injuria. Keadilan yang tertinggi adalah ketidakadilan yang tertinggi. Keadilan itu subjektif relatif. Adil bagi jaksa belum tentu adil bagi terpidana. Sebaliknya, adil bagi terpidana belum tentu adil bagi jaksa. Karena kita sama-sama asyik masuk mengejar keadilan itu, maka semakin kita mengejar keadilan, semakin tertinggal oleh keadilan itu sendiri. Maka ada keadilan yang tercecer. Yang ini diberikan oleh hukum acara pidana hanya kepada terpidana. Jadi PK itu adalah ruang keadilan yang tercecer untuk terpidana. Bahasa kininya, PK itu adalah panggung dari terpidana untuk mencari dan mengumumkan
keadilan, agar keadilan itu teraih. Itulah yang disebut PK. Ya. Kemudian PK itu diatur selanjutnya di dalam ayat 2 itu. Apa sih alasan-alasan PK yang bisa dijadikan dasar untuk pengajuan? Itu tegas di situ dikatakan 3. Sebenarnya ada 4 kan di bawahnya itu. Tapi yang 3 inilah yang diutamakan. Ketiga-tiganya inilah yang disebut novum. Novum itu bukan yang ada di A itu, bukan. Novum itu bukan sekedar kata-kata. Dia adalah istilah yang digunakan dalam ilmu hukum pidana. Kalau arti dari sebuah kata itu disebut makna. Kalau arti dari sebuah istilah itu disebut konsep. Maka novum secara maknawi adalah baru. Makanya kalau ada cewek yang namanya Nova atau Novu, itu artinya baru. Nova, Novi itu baru. Entah baru dilahirkan atau baru ditemukan atau baru-baru lainnya. Itu secara maknawi. Secara istilahi beda. Kalau kita ingin tahu makna kata, lihat saja di kamus. Tapi kalau kita ingin tahu konsep, karena arti dari sebuah istilah itu disebut konsep, itu harus membaca literatur supaya tidak salah. Apa itu novum? Jadi novum itu bukan apabila terdapat keadaan baru yang dapat menimbulkan dugaan kuat. Jika sekiranya keadaan itu sudah diketahui dalam persidangan terdahulu, maka akan menghasilkan putusan bebas atau lepas atau bla bla bla. Bukan keadaan baru saja novum itu. Keadaan baru. Novum itu bisa berupa wujud kenyataan yang baru ditemukan, yang baru muncul, yang baru ada sama sekali. Kehilafan yang baru ditemukan. Atau kekeliruan yang nyata yang baru ditemukan. Jadi makna baru di sini secara istilahi ya, adalah menyangkut soal waktu. Karena itu pengajuan PK tidak dibatasi oleh waktu. Karena dia hendak mencari bersama-sama bagaimana keadilan yang tercecer itu. Karena itu diatur di dalam pasal selanjutnya bahwa pemeriksaan pengajuan PK itu pengaju, saya menggunakan istilah pengaju, karena dalam PK tidak ada pemohon dan tidak ada termohon. Dalam PK itu bukan siapa, tetapi apa yang diajukan. Tidak ada termohon, jadi jaksa itu bukan termohon PK, bukan. Hakim bukan termohon. Fungsi dan tugas jaksa, fungsi dan tugas penyidik, fungsi dan tugas hakim sudah selesai. Ketika putusan itu sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. Istilah Belandanya krah van gewisde de zaak, bukan inkrah van gewisde. Yang sering muncul itu kan inkrah van gewisde. Salah. Memperoleh kekuatan hukum tetap itu krah van gewisde de zaak. Kalau inkrah van gewisde, saya contohkan. Ketika ada sidang peradilan pidana, setelah pembacaan dakwaan, itu kan ada eksepsi biasanya. Kalau eksepsi diterima oleh majelis hakim yang mulia, maka majelis hakim akan memberikan putusan sela. Ketika itu tidak dilawan dengan naik banding, ya, maka putusan sela itu disebut inkrah van gewisde, bukan krah van gewisde de zaak. Kenapa? Karena pokok perkaranya belum disidangkan, belum selesai. Makanya dia hanya inkrah. Tetapi kalau PK itu putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, sudah krah van gewisde de zaak. Zaak itu pokok perkara. Nah, ini istilah yang harus kita pahami bersama. Mengapa sih PK itu
mengatur demikian? Tidak ada termohon dan pemohon. Ya karena fungsi dan tugas jaksa sudah selesai, fungsi tugas penyidik sudah selesai, fungsi tugas hakim sudah selesai. Sekarang PK, makanya PK diatur sebagai upaya hukum luar biasa, yang aturannya luar biasa. Itulah PK. Karena itu PK berbeda penggunaan teori pembuktiannya. Kalau teori pembuktian pada pokok perkara itu menggunakan negatif wettelig bewijs teori. Teori negatif perundang-undangan yang kemudian dinormatifkan di dalam pasal 183 KUHP. Di situ dinyatakan hakim tidak boleh memidana. Tidak boleh, itu namanya negatif. Hakim tidak boleh memidana kecuali berdasarkan dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah yang bersalah dan melakukan tindak pidana itu. Itu artinya teori pembuktian negatif wettelig bewijs teori. Itu yang digunakan dalam pokok persidangan. Dalam PK beda lagi teori pembuktiannya. Sama dengan dalam pra-peradilan. Pra-peradilan itu teori pembuktian yang digunakan oleh hakim yang mulia, hakim tunggal, adalah positif wettelig bewijs teori. Jadi teori positif perundang-undangan. Hakim tidak mendasarkan kepada keyakinan, hanya mendasarkan kepada perundang-undangan. Misalnya, apakah benar, apakah sah penetapan tersangka terhadap seseorang? Itu diperiksa. Penetapan tersangka itu kan harus ada minimal dua alat bukti yang sah. Ya diperiksa saja dalam pra-peradilan. Hei penyidik, kau punya dua alat bukti enggak? Oh punya Bapak Hakim, punya Ibu Hakim. Ini keterangan saksi, ini surat. Itu namanya pemeriksaan formalitas. Pra-peradilan adalah pemeriksaan formil. Itu menurut peraturan Mahkamah Agung. Sering ditangkap, dimaknakan secara salah. Pemeriksaan formil sering dimaknakan pemeriksaan formalitas. Kalau pemeriksaan formalitas tak ada gunanya itu pra-peradilan. Beda lagi dengan PK. PK itu menggunakan teori pembuktian yang disebut dengan istilah la conviction raisonning. Itu bahasa Perancis. Bahasa Inggrisnya conviction reason. Bahasa Belandanya Benergende overtuiging. Itu yang disebut teori conviction reason. Keyakinan hakim didasarkan pada alasan-alasan yang logis. Karena itu persidangan PK itu tak perlu mencari alat bukti, dua alat bukti sebagaimana disebutkan dalam pasal 184 KUHP itu. Kita semua mencarinya itu dengan alasan-alasan yang logis, logika. Itu yang digunakan dalam PK. Sudah selesai itu penggunaan negatif wettelig, bicara sana sini dan sebagainya. Pemeriksaan sidang PK itu ya sudah, garis saja. Apakah pengaju itu mengajukan itu ada enggak tiga alasan itu? Tiga alasan itu limitatif, bukan kumulatif. Salah satu saja ada, itu bisa diterima PK-nya. Bisa diterima, tapi belum tentu dibenarkan oleh Mahkamah Agung. Karena Mahkamah Agung nanti akan menggunakan conviction reason. Makanya diatur di dalam KUHP itu. Apabila Mahkamah Agung tidak membenarkan, begitu bunyinya itu. Apabila Mahkamah Agung tidak membenarkan, maka tidak membenarkan alasan PK, maka Mahkamah Agung menolak. Ayat 2-nya, apabila Mahkamah Agung membenarkan, itu artinya apa? Mahkamah Agung akan menggunakan teori conviction reason. Nggak ngurusi lagi masalah alat bukti, tetek bengek dan sebagainya. Dia hanya menggunakan logika. Apa logika? Logika berpikir yang lurus, tidak bengkok-bengkok. Makanya
PK itu hendak mengajarkan, hendak menyadarkan, hendak memberikan pemahaman kepada semua ahli hukum, khususnya aparat penegak hukum, bahwa kenapa ada PK? Ingin mengajarkan bahwa manusia itu sesungguhnya tempat salah dan lupa. Begitulah dalam bahasa agamanya itu, al-insanu mahallul khotta wan nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Makanya diatur oleh PK. Ini loh, meskipun kau manusia advokat, manusia jaksa, manusia hakim, manusia penyidik, itu tempat salah dan lupa. Diberi ruangan oleh hukum acara. Carilah. Artinya apa? Maka aparat penegak hukum yang tergabung di dalam criminal justice system hendaknya menurunkan ego. Jangan menaikkan emosi. Semua merenung. Kita ini manusia. Mungkin saja ada kesalahan. Dengan kata lain, PK itu tidak mempersoalkan kesengajaan unprofesional. Enggak, unprofesional itu kesengajaan untuk tidak melaksanakan peraturan karena berbagai faktor. Entah itu karena bunga mawar merah tanda cinta itu, atau karena kekuasaan, penyalahgunaan, itu enggak. PK tidak mempersoalkan kesengajaan yang dibuat. Itu urusan tindak pidana. Jadi kalau ternyata ada kesengajaan-kesengajaan aparat, ya, itu laporkan, itu tindak pidana sendiri itu. Sebetulnya kalau itu bukan delik aduan, polisi harus bertindak. Oh, ini ada unprofesional. PK hanya ngurusi yang tidak profesional. Artinya ada kelalaian sebagai manusia, ada kehilafan, ada kekeliruan. Oh, ada keadaan baru yang muncul. Jika sekiranya itu sudah diperiksa dulu, maka putusan bebas atau lepas. Maka itulah yang kita cari di dalam persidangan ini. Mengapa jaksa itu tidak termasuk sebagai termohon? Ya? Kehadiran jaksa diatur di dalam PK. Kehadiran jaksa hanyalah dapat memberikan pendapatnya. Titik. Karena itu jaksa seharusnya tidak usah membuat kontra memori PK. Kontra memori kasasi yang ada. Memori kasasi yang ada. Yang ada dalam PK, jaksa dipersilakan, diperkenankan memberikan pendapatnya. Artinya apa? Karena jaksa tidak bertindak sebagai penuntut umum. Tidak boleh menanyakan pada saksi, apalagi mencecar seperti persidangan itu ya. Itu sudah selesai tugas jaksa. Tugas penyidik juga sudah selesai. Tugas hakim selesai. Karena itu diatur. Majelis hakim yang memeriksa sidang PK adalah hakim yang tidak memberikan putusan. Itu artinya apa? Ayo kita turunkan ego kita. Sama-sama mengembalikan kemanusiaan kita. Mencari bersama-sama. Menemukan bersama-sama. Adakah keadilan yang tercecer dalam suatu perkara ini? Begitulah kira-kira PK itu. Terima kasih.